Pemirsa, kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati dengan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru dengan 5 program prioritas yang salah satunya mencakup bidang pendidikan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Diharapkan program itu terus berlanjut untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bali serta mengembangkan sumber daya manusia Bali yang unggul. Apresiasi tersebut disampaikan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Andes Imadi Sukamerta MPD. Hari Pendidikan Nasional 2 Mei merupakan momentum bagi bangsa ini untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi semua generasi muda bangsa. Khusus untuk Provinsi Bali, di era kepemimpinan Gubernur Koster, program pendidikan sudah dijalankan, salah satunya dengan melakukan pemerataan pendidikan. Hal itu terlihat dalam program pembangunan unit sekolah baru yang mencapai 17 sekolah SMA SMK negeri. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, 17 sekolah baru yang dibangun di era kepemimpinan Gubernur Koster tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota di Bali. Di Kabupaten Badung meliputi SMAN 2 Kuta Utara, SMAN 3 Kuta Selatan 2023, SMAN 3 Mengui 2023, SMKN 2 Kuta Selatan 2023, dan SMKN 1 Mengui 2023. Kabupaten Jemberana meliputi SMAN 3 Negara, Kabupaten Buleleng SMKN 1 Banjar 2023, Kabupaten Karangasem SMAN 1 Abang dan SMKN 2 Kubu. Kabupaten Gianyar meliputi SMAN 2 Gianyar dan SMAN 2 Sukawati 2023. Sedangkan Kota Denpasar meliputi SMAN 9 Denpasar, SMAN 10 Denpasar, SMAN 11 Denpasar, SMKN 6 Denpasar, SMAN 12 Denpasar 2023 dan SMKN 7 Denpasar 2023. Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar mengatakan pendirian 17 SMA SMK baru di Bali pada tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023 merupakan salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi penyebaran akses pendidikan yang belum merata dan untuk memenuhi kuota pendidikan yang masih penuh. Sehingga program yang dijalankan Gubernur Koster ini dapat meningkatkan akses pendidikan yang terjangkau khususnya bagi masyarakat Bali yang masih membutuhkan. Pihaknya berharap pemerintah Provinsi Bali tetap mengawal SMA SMK yang ada untuk selalu ditingkatkan kualitasnya sehingga nantinya menghasilkan lulusan yang mumpuni secara pengetahuan dan keterampilan. Perguruan tinggi menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kebijakan Gubernur Koster dalam menyiapkan akses pendidikan kepada generasi muda Bali, baik pada tingkat pendidikan menengah maupun tinggi, seperti memberikan bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan siswa kepada 10.000 siswa miskin, sangat miskin dan bantuan biaya pendidikan kepada 500 mahasiswa miskin di seluruh Bali dengan anggaran mencapai 21,2 miliar rupiah. Agar bisa maju, Bali harus mempunyai SDM yang mampu berkontribusi dalam berbagai perspektif keilmuan. Kebijakan ini merupakan awal yang sangat bagus. Gubernur Koster juga menginovasikan pendidikan di Bali dengan melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang salah satunya memberlakukan program Keyboard Aksara Bali. Kebijakan ini sangat mendukung eksistensi bahasa Bali ke depan. Maka dari itu, diharapkan bahasa Bali dapat bertahan. Perkembangan teknologi juga memberikan implikasi pada eksistensi bahasa Bali dan kebijakan untuk memasukkan keyboard aksara Bali merupakan salah satu langkah yang inovatif untuk menyentuh generasi muda dan semakin mendekatkan mereka dengan penggunaan bahasa Bali. Mantan Kepala LL Dikti Wilayah 8 Profesor Dr. Inengah Dasi Astawa menyatakan Gubernur Koster adalah satu-satunya gubernur yang hebat. Koster sebagai Gubernur Bali memiliki program monumental dan menjadi pionir di bidang pendidikan. Hal itu dilakukannya tidak saja saat pandemi COVID-19 dengan menyerahkan bantuan sosial tunai BST perguruan tinggi, namun dalam pembangunan pendidikan juga dilakukan dengan 3 dasar fundamental untuk memajukan pendidikan di era kekinian yang disebut dengan DOA, yaitu dana, orang, dan alat
atau infrastruktur untuk meningkatkan kualitas SDM Bali baik secara kuantitas maupun kualitas. Doa ini disiapkan secara matang, salah satunya dengan membangun 17 sekolah baru di Bali. Ketika pemerintah Provinsi Bali sudah membangun sekolah baru, khususnya SMK Negeri, Profesor Dasi memberikan perhatian serius agar guru di SMK memiliki kecakapan di bidang profesionalismenya masing-masing atau disebut dengan guru produktif untuk meningkatkan tamatan SMK yang memiliki keahlian. Profesor Inengah Dasi Astawa juga memberikan apresiasi terhadap program Keyboard Aksara Bali yang sudah masuk ke sekolah. Program digitalisasi Aksara Bali sangat bagus juga dilakukan oleh Gubernur Wayan Koster di dunia pendidikan untuk memuliakan peradaban Bali. Namun demikian, Direktur Politeknik El Bajo Komodus periode 2022-2026 ini menegaskan program Aksara Bali di sekolah harus berjalan secara kontinu. Jangan sampai setelah kepemimpinan Gubernur Koster berikutnya, program Aksara Bali yang bagus ini hilang. Karena itu Profesor Dasi mensupport pemerintah Provinsi Bali memiliki blueprint yang jelas dari jangka waktu 5 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun tentang hal-hal pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Bali. Penyuluh Bahasa Bali Iwayan Suarmaja menyatakan program Keyboard Aksara Bali yang digagas Gubernur Koster ini sangat baik untuk pembelajaran. Gubernur Koster di dunia pendidikan telah menghadirkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton dari sebelumnya. Program Keyboard Aksara Bali juga sebagai bukti bahwa Aksara Bali di era sekarang masih hidup dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya Keyboard Aksara Bali akan memudahkan generasi muda dan masyarakat untuk belajar aksara Bali. Di samping bisa belajar aksara Bali, generasi muda di Bali juga diajak untuk menguasai pasang aksara Bali di sekolah. Belajar aksara Bali sejak dini sangat baik sebagai usaha untuk menjaga dan melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali, selain dapat membentuk karakter manusia Bali. Humas Pemprov Bali melaporkan.